penyutradaraan. Namanya penyutradaraan itu bahwa menyutradarai itu sebenarnya itu kayak apa ya? Lo kayak Tuhan, lo bermain Tuhan to create something dengan membiarkan. Ini ada kolam, nih lo menciptakan kolam. Ini kolamnya seperti apa nih? Atau ruangan, kita kasih apa nih? Kita kasih tempat bermain, kita kasih rumah, kemudian rumahnya bagaimana isinya, dengan mempertimbangkan emosi-emosi apa yang akan terjadi di situ. Kita nyemplungin orang-orang atau elemen-elemen yang bisa berinteraksi. Ya udah dibiarkan seperti itu. Jadi kayak melihat lebih kepada sisi lebih luasnya lagi, globalnya, untuk membentuk satu konsep yang hadir nanti, final artwork-nya ini seperti apa itu. Tentunya di dalamnya itu banyak hal, kayak ada banyak sekali elemennya, kayak ada lighting, editing, audio, atau apapun itu. Tetapi balik lagi seperti yang saya bilang, itu adalah saya tidak pernah ingin merubah manusia itu. Menjadi sutradara itu adalah menjadi seorang pemimpin. Satu, kita harus jelas apa yang kita mau, tegas. Memimpin itu bukan hanya memerintah ya, tapi memberikan cerminan yang itu bisa mensupport produksi tersebut. Saya melompat, maka orang akan melompat di depan saya. Saya tersenyum, maka orang di depan saya akan tersenyum. Jadi, bagaimana saya harus memikirkan bagaimana memberikan energi kepada orang-orang yang membantu saya sebagai sebuah tim. Mendengarkan, memutuskan, mendengarkan, melihat, merespon, kemudian memutuskan, menentukan. Apapun yang ditentukan itu mengarah kepada satu karya yang ingin dihasilkan. Gue tidak memilih menjadi seorang sutradara, tetapi gue selalu senang untuk mempelajari manusia. Gue sangat senang untuk memperhatikan gerak-gerik manusia dan berimajinasi tentang gerak-gerik tersebut dipengaruhi oleh siapa dan apa ya. Apa yang membuat mereka pecah, apa yang membuat mereka menyatu, apa yang membuat mereka bereaksi akan satu hal. Ini bukan tentang mengatur manusia, tetapi bagaimana memfasilitasi sebuah permainan konstelasi ini. Konstelasi cerita, konstelasi politik, banyak sekali hal-hal yang terjadi di situ yang menurut gue sih sangat menarik ya, yang itu terkoneksi dengan psikologi manusia juga. Jadi sebenarnya penyutradaraan itu mind game, permainan pikiran. Dan itu evolve terus, nggak ada satu pakem mendirect itu seperti ini, tapi kayak sebenarnya mempelajari manusia itu sendiri sebenarnya kan. Mempelajari manusia, kelompok, sebuah kondisi, dan bagaimana membuat semua kimiawi tersebut itu bisa melebur menjadi satu action, pergerakan atau sikap-sikap yang saling mendukung karya itu. Sutradara memegang kamera, itu saya. Karena apa? Latar belakang saya adalah seorang fotografer, ya. Tapi apakah karena itu? Bukan.
tapi juga mungkin ada benernya ya. Pada saat saya memegang kamera, tahu nggak sih yang terjadi? Energi saya ketransfer di dalam gerakan kamera, di dalam apa ya, subjek saya di depan saya, model talent di depan saya. Saat saya memegang kamera, saya memperhatikan setiap gestur dia, ya. Kadang saya mendirect bukan hanya dengan kata-kata, tapi kayak dengan kerutan mata saya, gestur badan saya, kayak kadang gerakan kamera saya pun itu merespon energi yang ada di orang di depan saya. Jadi luar biasa energi yang bisa saya transferkan dengan saya memegang kamera langsung. Itu. Kita tuh bekerja bukan dengan cara yang linear ya, kayak menghadirkan sebuah gambar itu dengan respon yang cukup beragam ya. Belum tentu kok saya menghadirkan simbol-simbol yang saya mengerti juga. Tetapi bagaimana saya merespon itu, perasaan saya di dalam saya mengcapture sebuah gambar itu. Karena apa ya? Sama seperti melukis ya. Kamu menggores sesuatu bukan karena kamu tahu apa yang mau kamu gambar, tetapi kamu menggores untuk bisa mempelajari goresan tersebut. Oh, kalau perasaan saya seperti ini dengan goresan ini, terjadinya seperti ini ya goresan ini. Kalau dengan perasaan saya yang seperti itu, coba saya gores, kok jadinya seperti ini ya. Jadi tidak harus bermakna, ya. Tapi menggoreskan atau mengambil gambar untuk mendapatkan respon terhadap diri kita, atau apa ya, untuk dipelajari lagi gambar tersebut, simbol-simbol tersebut, menurut saya nggak apa-apa ya. Yang itu artinya cukup apa ya, eksperimental itu banyak orang yang menilai bahwa itu nggak terkontrol, nggak terarah. Ya bisa aja kayak gitu, tapi saya bereksperimen dengan batasan ruang-ruangan yang memang sudah jelas ya. Jadi walaupun dalam batasan tersebut ada batasan tersebut, saya nggak mau apa ya, saya pengen tetap bermain di dalamnya ya. Jadi kadang gini loh, ada sebuah apa ya, kalimat yang selalu saya pakai, bahwa ilmu pengetahuan itu akan mengarahkan kita, kebodohan itu akan menyesatkan, tapi ketidaktahuan itu akan membebaskan. Ketidaktahuan itu akan membebaskan. Nah, saya ingin menemukan hal yang belum saya tahu. Itu saya akan sangat bahagia untuk bisa menemukan hal ini. Itu sih yang ya, maka itu kayak harapannya itu adalah karya saya terus progresif dan berkembang tanpa batasan-batasan yang terlalu sempit. Dalam berkarya seharusnya nggak ada batasan, tetapi yang dibatasi itu apa? Mana yang mau kamu keluarkan? Itu menyangkut apa? Situasi, kondisi, keadaan, kultur, budaya. Ya kan, kamu baru berkomunikasi dengan siapa? Jadi kalau berkarya mah sikat aja bleh. Nggak ada batasan. Tapi ingat, pengkurasian itu terjadi pada saat kita ingin mengeluarkan karya kita. Itu aja. Di situ letak konsekuensinya. Cut. Itu adalah kata-kata sakral. Hati-hati
dengan ngomong cut, ya. Kapan saya ngomong cut? Pada saat satu hal itu memang, ya, tentunya pada saat udah selesai, udah clear semua. Tapi kadang gini, orang di depan kita itu butuh satu mengekspresikan diri dengan bicara, dengan gerakan, gestur, sikap, emosi dia dituangkan. Dan di dalamnya itu ada juga sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Saya ingin memberikan kanvas untuk mereka, ya. This is not about me, tapi bagaimana talent bisa bereksperimen dengan dirinya, mengolah dirinya sendiri. Kalau kita cut atas dasar kita nggak suka apa yang dia lakukan, fuck that man, gitu loh. Dia ingin memberikan yang terbaik dengan kita, tapi kita tidak memberikan sebuah kanvas untuk mereka pemanasan, coret-coret, atau mengolah dirinya. Jadi saya mengatakan cut itu saat itu benar-benar yang terhubung dengan teknis, misalkan, ya, walaupun kadang ada teknis-teknis yang memang kameranya pas belum siap, atau apapun itu, audionya belum siap, tapi talent ini udah kayak mulai bergerak, bergestur, kayak mengolah dirinya dengan sangat sangat indah, sangat baik, sangat keluar semuanya. Saya tidak akan nge-cut itu. Apa yang hadir itu bukan hanya yang terekam, tapi yang tidak terekam pun itu memiliki energi. Jangan diberhentikan. Tentu tidak, itu bukan keharusan, tetapi seorang pengkarya yang memang sudah mempunyai kepercayaan yang mantap, kepercayaan itu pasti akan tercermin di dalam karyanya. Enggak ada visi besar. Saya menjalankan saya merespon. Sebenarnya itu membuat satu karya itu kayak saya baru membuat satu conversation dengan karya tersebut. Saya tidak berpikiran secara ambisius, visioner tentang karya saya, tidak. Tapi kayak gini deh bro, ada orang datang, ya apa kabar lo? Saya coba mengolah, menggali kayak sebuah percakapan antara saya dengan orang ini adalah karya itu yang mau saya kerjakan ini. Konotasinya seperti itu. Jadi ini tempat saya bergumul, bercerita tentang apapun yang bentuknya nanti pun itu pasti akan sangat beragam, ya, dengan mood-mood yang juga mungkin akan hadir dengan cara-cara yang cukup surprising, ya. Intinya bukan berbeda, tapi bagaimana kamu menceritakan kepercayaanmu. Apakah kamu mempunyai sebuah kepercayaan yang kamu pegang terus, yang itu bisa secara bersamaan disinergikan bersama karya-karya teman-teman yang dititipkan ke kamu, ya. Bukan egois, tetapi berkompromi, itu sih. Kebanyakan orang menceritakan cerita orang lain, tapi saat ini aku berpikir, mari kita menceritakan cerita kita, kepercayaan kita.